dipersilahkan untuk duduk kembali. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran para pejabat eselon 3 di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Ketua Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Direktur SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Kadin DKI Jakarta. Yang kami hormati Asosiasi Profesi Bidang Keahlian Pariwisata. Yang kami hormati Ketua FPLKP DKI. Yang kami hormati Rektor MNC University. Yang kami hormati pimpinan industri dan perguruan tinggi atau yang mewakili, serta hadirin yang berbahagia. Pergi ke pasar membeli rotan. Cakep. Rotan dibeli untuk dibuat kursi. Artinya, selamat datang kami ucapkan, mari bersama meriahkan acara hari ini. Perkenalkan, saya Kenzo. Dan saya Ainun. Kami akan memandu berjalannya acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat hadir berkumpul di Auditorium Ki Hajar Dewantara ini dalam acara Gebyar SMK Expo 2025. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin sekalian, untuk kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita membuka dengan membaca basmalah dan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, marilah kita saksikan persembahan tari Selamat Datang dari SMK Negeri 8 Jakarta. Hadirin mohon tepuk tangannya.
Terima kasih untuk penari SMK Negeri 8 yang cantik dan lincah. Selanjutnya adalah laporan pelaksanaan kegiatan oleh PLT Kelapa Bidang SMK, kursus dan pelatihan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta oleh Ibu Erni Mawarni. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Ditjen Vokasi Kemendikdasmen Pak Arief Wibowo, Kepala Biro Dikmental, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Rektor Universitas MNC, pimpinan perguruan tinggi, mitra kolaborasi SMK DKI Jakarta, pimpinan industri, dunia usaha dan dunia kerja atau yang mewakili, para pejabat eselon 3 dan 4 yang hadir saat ini, Bapak Ibu Kepala SMK Negeri dan Swasta, dan seluruh siswa SMK Negeri yang hadir, dan juga para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir pada kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, mohon izin Ibu Kepala Dinas, kami melaporkan bahwa kegiatan Gebyar SMK Expo 2025 ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 30 dan tanggal 31 Oktober 2025, yang merupakan bagian dari strategi kami di bidang SMK untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan kejuruan yang kami lakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan instansi pemerintah, kementerian, lembaga, perguruan tinggi, serta dunia industri dan dunia usaha. Adapun kegiatan Gebyar SMK 2025 ini juga kami turut menghadirkan mitra strategis kami dari lintas SKPD dan juga industri dan perguruan tinggi dan industri dari yang bekerja sama untuk siswa kita ke luar negeri. Yaitu yang terdiri dari BP3MI, kemudian Pusat Pasar Kerja Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Kadin Provinsi DKI Jakarta, 79 industri, asosiasi profesi dan forum pengelola lembaga kursus dan pelatihan, hingga perguruan tinggi yang telah bermitra dengan kami khususnya dengan dalam mengimplementasikan program fast track bagi lulusan SMK. Adapun lingkup kegiatan Gebyar SMK Expo tahun 2025 meliputi yang pertama yaitu adalah skill show yang merupakan unjuk keahlian murid SMK dalam menghasilkan berbagai produk unggulannya. Kemudian kedua, telekonferensi alumni berhasil berbagi praktik baik dan kisah sukses 2 alumni SMK Jakarta yang telah berkarir di Jepang dan membangun bisnis di Austria. Yang ketiga, sesi alumni berbagi yang merupakan bentuk kontribusi alumni SMK Jakarta yang saat ini menjadi CEO PT Alpha Mechatronic berupa bantuan 10 PLC Basic Trainer Kit untuk menunjang pembelajaran di 10 SMK teknik. Berikutnya, pelepasan 56 alumni yang akan berangkat magang ke Jepang dan ke Jerman hingga Desember nanti. Berikutnya, penandatanganan PKS Dinas Pendidikan dengan Rektor MNC University diiringi dengan penandatanganan kerjasama SMK dengan 300 mitra industri. Kemudian job recruitment lulusan SMK oleh industri dengan total 3.000 lowongan pekerjaan yang tersedia dengan kelas industrinya. Peluncuran kelas juara dalam kaitannya dengan upaya peningkatan prestasi SMK di berbagai ajang lomba nasional maupun internasional. Dan launching program pembelajaran virtual company Indonesia
kolaborasi Dinas Pendidikan dengan HighScope Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan murid SMK. Ibu Kepala Dinas serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan Gebyar Ekspos SMK tahun 2025 ini merupakan menghadirkan juga 86 booth yang terdiri dari industri, satuan pendidikan perguruan tinggi dan lembaga kursus pelatihan. Serta dimeriahkan juga oleh penampilan kreativitas siswa dari 55 SMK negeri dan swasta. Demikian yang dapat saya laporkan kepada Ibu. Terima kasih atas dukungan penuh dari Ibu Kepala Dinas untuk suksesnya penyelenggaraan Gebyar SMK tahun 2025 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan kegiatan yang dilaksanakan pada Bu Erni. Selanjutnya kepada Ibu Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nahdiana berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara Expo SMK DKI Jakarta. Ibu Nahdiana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Saya mau cari kebetan pantun, dibikinin pantun. Belum. Lagi cari kebetannya. Dapat nggak ya kebetannya? Bentar ya. Udah nih ya. Ini mic-nya kayaknya masih gaung deh. Pergi tamasya keliling Jakarta, berjalan dengan hati gembira. SMK DKI insya Allah semakin berjaya, hadirkan tamatan, siap bekerja dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, Direktur SMK, Direktorat SMK Kemendikdasmen, Pak Dr. Ari Wibowo. Terima kasih Pak Ari, udah mau berangkat menyempatkan diri. Saya susul kalau nggak ke sini. Kemarin baru pertama kali ya Pak Ari. Selamat datang di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Rektor Universitas MNC, terima kasih Pak Rektor, juga baru kali pertama. Insya Allah nanti akan sering ke sini ya Pak. Biro Dikmental atau yang mewakili Kadin DKI Jakarta atau yang mewakili Asosiasi Profesi Bidang Keahlian Pariwisata atau yang mewakili Ketua Forum LKP DPD DKI Jakarta, pimpinan industri dan pengurus perguruan tinggi atau yang mewakili, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, seluruh jajaran eselon 3 di Dinas Pendidikan. Selamat datang Pak Karo, terima kasih. Saya lanjutkan dan Ibu Bapak Kepala SMK, anak-anak sekalian yang Ibu cintai, yang Ibu banggakan, serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi ini terselenggara kegiatan rutin sebetulnya setiap tahun SMK yang diberi tajuk bahwa SMK Expo. Saya sempat bertanya dengan PLT Kepala Bidang bahwa apa sih yang dimaksud, yang mau diekspor itu apa? Apa targetnya dalam kegiatan ini? Ibu Bapak izinkan sebelum saya membuka acara,
saya memberikan beberapa hal bahwa ketika kita berbicara SMK berarti kita bicara tentang sebuah vokasi, pendidikan vokasi, kita bicara sebuah skill. Ketika Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno mencanangkan bahwa Jakarta akan menjadi kota global yang berbudaya. Di tahun 2027 usia Jakarta akan genap 5 abad, 500 tahun. Seperti apa ketika kita bicara bahwa Jakarta kota global yang berbudaya, diterjemahkannya untuk pendidikan seperti apa, lalu kita melihat bahwa kondisi pendidikan SMK di DKI Jakarta itu seperti apa, sehingga yang kita lihat adalah bahwa dalam perjalanannya menuju kota, ini masih menggaung ya. Sudah? Ini sudah aman? Oke, saya teruskan. Jadi ketika Jakarta menjadi kota global dan diharapkan nanti beberapa canangan-canangan itu juga akan kita mulai petakan. Saat ini di bawah kepemimpinan Pak Pramono Anung, Pak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Rano Karno, dari riset Global Index yang dikeluarkan oleh Kearney, bahwa yang tadinya posisi Jakarta di posisi 74, sekarang dalam waktu 1 tahun di kepemimpinan para pemimpin kita, itu sudah naik ke posisi 71. Sehingga ketika ini bahwa kondisinya seperti apa sih sebetulnya intervensi pendidikan di vokasi, di SMK yang harus kita lakukan, bahwa kita melihat kita punya, ketika ini sudah naik, terus ternyata kita punya nggak sedikit sekolah kejuruan kita, nggak sedikit sekolah SMK kita, bahwa di SMK kalau lihat data dari 74 SMK negeri 1 yang baru dibangun jadi USB, lalu sisanya genap jumlahnya 558 SMK. Ini kan sumber daya yang luar biasa ketika kita akan mewujudkan Jakarta menjadi kota global. Lalu seperti apa yang harus kita lakukan ketika akan kita berubah menjadi kota global? Pilihannya adalah tidak ada lain adalah pilihannya bagaimana kita bertransformasi. Pola pendidikan itu kita harus bertransformasi. Jadi melihat kondisi itu adalah pertanyaan yang harus kita lakukan adalah where are going to go from now. Jadi kalau Expo hari ini menjadi momentum kegiatan yang rutin dalam setiap tahun, tetapi setelah ini apa mau terus selesai saja kegiatan yang dipersiapkan beberapa hari dan selesai dengan 2 hari, lalu selesai menjadi catatan bahwa kita sudah melakukan kegiatan. Tapi yang penting adalah pertanyaan kita tadi, where are going to do from now? Ketika Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global. Nah, kita melihat bahwa kita punya tantangan. Bahwa tantangannya adalah begitu kita bicara sebuah skill di 2045, ketika Indonesia emas di 2045, maka ada hal yang mendesak yang harus kita lakukan. Seperti apa kita menyiapkan Jakarta sebagai kota global dan mempersiapkan generasi emas di 2045. Sebagai nanti hadiah ulang tahun Indonesia ke 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Maka kenapa ini bahasanya adalah menjadi mendesak? Karena sebenarnya kalau hitungan angka 2025 ke 2045 dia hanya 20 tahun. Tapi sebenarnya kita bicara itu 19 tahun sekian bulan. Tadi saya sedikit bicara dengan Pak Rektor, setelah ini kita ngerjain. Karena kita akan mengubah cara kita menjadi edutainment. Mengajak para entertain untuk berkolaborasi, bonding dengan pola kita. Jadi ketika kita melihat di Bappenas bahwa cetak biru Indonesia emas seperti apa, menghadirkan Indonesia yang berdaulat, maju, sejahtera, ini kan mesti disiapkan.
mempersiapkan sumber daya, karena kalau lihat kota global, modal utamanya adalah pembangunan manusia, nggak bisa setahun 2 tahun. Ini panjang, maka saya sering mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan. Jadi ini kita mendesaknya udah tinggal sedikit gitu, bahwa anak-anak kita yang sekarang 20 tahun mereka akan yang melakukan skill-skill apa yang dibutuhkan. Jadi kalau lihat cetak birunya dari Bappenas, bahwa ketika bicara bahwa Indonesia yang menghadirkan negara yang berdaulat, maju dan sejahtera, ini sepertinya harus dihadirkan oleh sumber daya yang berkinerja tinggi. Dan tentunya ini hasil dari peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan. Ibu bapak yang saya hormati, para hadirin, bahwa ketika kita bicara skill Indonesia 2045, ini bukan sekedar imajinasi dan ini bisa kita wujudkan. Jadi kuncinya adalah kita bisa siap menghadapi tantangan. Kenapa? Kita harus pastikan bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilannya sehingga kita bisa mengubah keunggulan komparatif sumber daya yang ada menjadi keunggulan kompetitif bangsa ini. Lalu kita lihat, kalau kita udah bicara bahwa kita punya visi, tantangannya apa? Kita punya gap. Ya, jadi ketika kita punya gap, maka pertanyaan kita adalah what we have to do. Ya, ketika kita punya gap, lalu kita mengatakan bahwa yang pertama adalah kita harus melakukan transisi digital. Ketika bicara transisi digital, bahwa kita harus menyadari bahwa pekerjaan manual yang bersifat rutin dan repetitif itu sudah mulai diganti oleh katakanlah teknologi robot, mesin-mesin yang cerdas dan lain-lain gitu ya. Yang dia bisa bekerja non-stop. Dia lebih cepat, dia lebih akurat dan dia lebih produktif. Jadi ini akan menggantikan sumber daya manusia. Nah, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tinggi, ini akhirnya menjadi cost-nya menjadi semakin murah. Sementara tenaga kerja manusia juga semakin mahal. Ini gap yang kita punya. Jadi di dalam publikasi yang dilakukan di Automation and Future of Work in Indonesia yang dilakukan oleh McKinsey, bahwa tahun 2030 nanti yang dalam waktu dekat kita akan ketemu tahap pertama bonus demografi, bahwa ada sekitar 23 juta pekerja dia akan kehilangan pekerjaan karena dia akan digantikan oleh teknologi otomasi. Tapi paralel dengan itu gitu ya, paralel dengan itu 24 sampai dengan 46 juta lapangan kerja baru juga akan tercipta. Jadi ketika ini ada job loss, di sini juga ada job gain. Ini harus kita manfaatkan momentum ini. Jadi maka kita harus melihat bahwa apa sebetulnya yang dibutuhkan. Jadi kalau kita bicara masa depan, kita membutuhkan soft skill yang akan meningkat dan diperkirakan 63% dari semua pekerjaan itu pada tahun 2030. Ini menurut salah satu jurnal tentang soft skill for business success yang diterbitkan. Ini ada penelitian. Sehingga kita punya garis ketika Bu Erni sebagai PLT Kepala Bidang mengatakan yang pertama tadi dilaporkan adalah skill show. Skill yang seperti apa yang harus kita pastikan dia sesuai. Maka ketika kita bicara soft skill, ya berarti kita bicara tentang leadership itu sendiri. Terima kasih Nak yang sudah menjadi MC itu anak kita. Dan tadi saya tanya, pakai bajunya baju produk siapa? Produk anak SMK juga. Gitu. Jadi ketika bicara leadership, anak kita ya dia salah menyebutkan dan lain hal yang wajar, berbicara di hadapan banyak dan dia baru dilatih tadi malam. Itu hal yang luar biasa dari sebuah soft skill anak-anak kita, dia punya kemampuan leadership. Kita lihat tadi beberapa challenge yang dia dapatkan dan dia tenang.
Itu memang harus kita latih, tidak ansih bahwa dia belajar di dalam kelas ketika bicara kompetensi. Lalu ada communication yang baik, bagaimana dia punya komunikasi ketika dia harus menggagas ide, dia menjual ide, dia menjaring networking. Ini perlu kita siapkan. Dan yang berikutnya adalah tadi relationship management. Jadi kesenjangan yang paling besar adalah ketika kita semua itu kalau kita lihat ternyata critical thinking ini yang harus dibangun ketika kita bicara transfer knowledge kita bicara bagaimana keterampilan itu ada, lalu kita bicara sebuah sikap. Ibu Bapak yang saya hormati, kita punya tantangan kedua setelah transisi digital. Kita punya tantangan kedua bahwa ada pola transisi, masyarakat itu mulai beralih. Dia punya pola konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan. Sederhana saja kalau kita ke terminal gitu ya. Kalau dulu mungkin banyak orang menjual ya layaknya lah kalau orang Jakarta dia banyak menjual sarapannya itu dia berat gitu ya, sarapannya berat. Tapi sekarang kita sudah mulai aja polanya berubah tuh. Banyak orang menjual buah, banyak orang menjual. Ini sudah tantangan, memang pola masyarakatnya sudah berubah dari pola konsumsi dan produksi dia akan ramah lingkungan. Jadi ketika kita bicara seperti itu di seluruh dunia hanya 1 dari 8 pekerja yang memiliki 1 atau lebih keterampilan ramah lingkungan. Secara global jumlah lowongan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan ramah lingkungan tumbuh 22,4%. Ini dalam salah satu penelitian, dalam satu riset. Persyaratan keterampilan di kedua jenis sektor tersebut bisa jadi berbeda. Contoh, pekerja di bidang pemeliharaan dan perbaikan mobil memerlukan keahlian yang berbeda ketika mengerjakan mobil listrik dibandingkan mengerjakan mobil bermesin pembakaran. Jadi salah satu studi di Indonesia mengungkapkan bahwa adanya kesenjangan antara ekonomi hijau dan lapangan kerja ramah lingkungan. Upaya untuk melembagakan ekonomi hijau belum bisa ditindaklanjuti dengan strategi pengembangan keterampilan untuk pekerjaan ramah lingkungan. Ini juga riset. Sehingga kita punya tantangan lagi, sudah punya tantangan transisi digital, ada pola masyarakat yang berubah, pola konsumsi, pola produksi. Kita punya tantangan ketiga adalah transisi demografi. Bonus pada jilid pertama yang akan berakhir di 2030 ini gitu ya. Maka anak-anakku sekalian, generasi muda ini kan harus memiliki preferensi layanan pendidikan dan keterampilan yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Maka mereka di generasi muda ini menginginkan layanan yang lebih singkat, berbasis teknologi dan experience, serta ingin menguasai banyak jenis keterampilan. Maka mereka borderless, dia lintas batas. Tapi di sisi lain, usia harapan hidup orang Indonesia ini juga semakin meningkat, semakin tinggi. Jadi pada tahun 2045 usia harapan hidup orang Indonesia itu sudah sampai usia 80 tahun. Nah, disinilah kita punya kebutuhan bagaimana menghadirkan kesempatan belajar tentunya tadi seumur hidup. Ya, lifelong learning. Jadi penuaan populasi ini juga akan mengubah permintaan terhadap barang dan jasa tertentu. Misalnya terkait kesehatan dan layanan sosial yang pada gilirannya adalah berdampak pada kebutuhan keterampilan di pasar tenaga kerja. Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa seperti apa dari beberapa hal yang tadi kita melihat, apa yang kita harus siapkan dengan tantangan mempersiapkan anak-anak kita mempunyai skill di 2045 yang harus kita siapkan dari sekarang.
Expo ini saya berharap adalah hari ini dipertunjukkan, karena tadi skill show, terus hasil karya dan lain-lain, lalu ada jejaring yang tadi disampaikan di dalam sambutan PLT Kepala Bidang, dan ada juga nanti akan dihadirkan alumni dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh praktek baik. Jadi seperti apa ketika kita mengatakan menyiapkan generasi anak-anak kita di hadapan kita yang tercinta, yang mereka akan kita siapkan skillnya, soft skillnya, maka adalah tidak hanya itu tadi, karena tadi usia harapan hidup dia makin tinggi, maka ada 2 generasi, mereka yang ada di generasi muda yang terampil. Lalu kita juga tetap memfasilitasi yang tanda kutip, kalau ada muda mohon izin kalau saya salah memilih kata, generasi tua, untuk dia tetap produktif. Yang akan mengandalkan bahwa Indonesia atau Jakarta akan mengikuti suksesnya Indonesia di demografi jilid pertama. Maka ibu bapak, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari sebuah jalan baru pemajuan pendidikan. Jadi ketika kita mencari jalan baru pemajuan pendidikan, bahwa saya mengatakan bahwa di sini nomenklatur di Jakarta bahwa bidang SMK itu ada lembaga, ada kursus dan pelatihan. Jadi ketika tadi kita bicara jalan baru, bahwa bagaimana tidak terkotak-kotakan antara pendidikan formal dengan pendidikan non formal, tapi di bridge kemampuannya, karena ketika bicara sebuah pendidikan ini nggak bisa terkotak-kotakan begitu saja. Lalu ketika bicara jalan baru pemajuan pendidikan SMK, inilah yang ibu bapak kita harus menghadirkan pendidikan yang seperti apa, yang responsif, yang relevan, lalu inklusif dan inovatif, dan kebaikan bersama, common goods. Sehingga ini akan bisa menghadirkan kesuksesan kita. Jadi ketika kita melihat tantangan, kenapa kita perlu jalan baru untuk adaptasi pemajuan SMK formal dengan non formal, dengan kursus dan pelatihan, ini menjadi tantangan. Jadi di sisa waktu kita yang mungkin secara angka 20 tahun, tapi secara praktek kita tidak sampai 20 tahun, maka adalah tadi sistem pendidikan vokasi yang kita siapkan, ya dia akan berbasis tidak sekedar responsif, tapi bagaimana dia beradaptasi, bahwa sistem pendidikan vokasi ini sangat penting dilakukan, memastikan bahwa generasi muda dan orang dewasa memiliki keterampilan yang dibutuhkan agar berhasil dalam pasar tenaga kerja dan masyarakat saat ini dan masa depan. Jadi jalan baru pemajuan pendidikan vokasi ini sebagai upaya keterlibatan kita untuk kemajuan Indonesia di 2045. Pada kesempatan ini ibu bapak, saya akan menyampaikan seperti apa sih anak-anak dan ibu bapak hadirin sekalian, mohon izin bahwa ketika kita bisa merespon secara cepat pendidikan permintaan dunia kerja yang terus berubah, maka ibu bapak perlu sistem yang bisa memantau, menganalisis pergeseran pasar kerja dan perubahan kebutuhan keterampilan kerja. Maka sistem pendidikan vokasi ini perlu menggunakan informasi yang lebih baik sehingga mampu menyesuaikan program dan menawarkan pilihan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja. Dan kita juga harus bisa memastikan ibu bapak kita punya berjejaring dengan mitra usaha dan mitra industri. Karena kita tidak mungkin melakukan ini sendiri. Kita harus melakukan secara kolaborasi sehingga kita bisa lebih adaptif. Dan disinilah ibu bapak diperlukan kerjasama tentunya yang berbasis adalah bagaimana mutual understanding, mutual respect, mutual trust, dan mutual benefit. Jadi antara penyelenggara pendidikan dan pengguna lulusan. Ini yang harus kita membuka diri. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau menyesuaikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga mutual 4 tadi kita dapatkan. Ibu bapak, tentunya ketika kita bisa berjejaring, pendidikan kita harus punya akuntabilitas yang baik juga. Jadi ibu bapak di sini saya katakan bahwa
kita tidak melepas hanya itu, tetapi skill 2045 tadi kita juga memerlukan pendidik yang memiliki beragam pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis yang terkini serta pengalaman yang luas. Jadi bukan sekedar para pendidik ini kita katakan memerlukan, karena pendidik yang kita harapkan adalah dia memiliki pedagogi inovatif. Jadi bukan sekedar kita bicara ansih pedagogi, tapi pedagogi Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu kepala sekolah, mereka yang terlibat di dalam pendidikan adalah pedagogi inovatif yang bisa mentransfer pengetahuan dan keterampilan secara efektif kepada peserta didik kita yang mungkin beragam usianya, latar belakangnya, motivasi dan aspirasinya. Karena mereka memiliki keterampilan digital yang kuat untuk dapat menggunakan teknologi baru. Ibu Bapak yang saya hormati, kita tahu semua bahwa ketika bicara pendidikan yang berkualitas, Jakarta punya moto tuntas dan berkualitas untuk semua. Kalau kita turunkan dari Kemendikbudristek bahwa pendidikan bermutu untuk semua, kita sudah relate. Jadi kita sudah lama, visi kita adalah tuntas dan berkualitas untuk semua, maka kita harus pastikan seperti apa pembangunan pendidikan yang, kalau tuntas tadi kita sudah sampaikan, no one left behind, no school left behind. Tetapi ketika kita bicara berkualitas, bahwa secara global dalam SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, merata, dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat. Ibu Bapak, saya berharap bahwa Expo ini menjadi sarana kita mengukur sudah sejauh mana pendidikan vokasi kita bisa dikembangkan untuk melayani adult learning, untuk melayani orang dewasa melalui skema upskilling, reskilling. Nih Pak Ari, saya minta diajak terus kalau ada program upskilling, reskilling, karena guru-guru saya, teman-teman saya di Jakarta tentunya berharap bahwa, saya juga berharap bahwa mereka punya pembelajaran dengan kondisi tantangan yang besar di daerah-daerah tertentu, tapi loncatannya bisa jadi lebih besar. Kita dengan segala yang kita miliki bisa jadi kita melompat tidak sebesar saudara-saudara kita di daerah. Jadi ketika kita mengatakan bahwa melayani pendidikan kita melayani tadi orang dewasa, sehingga ketika terjadi upskilling, reskilling yang terintegrasi, tentunya dengan pengguna, dengan anak-anak murid kita, sehingga transfer pengalaman dan wisdom dari orang dewasa ke generasi muda. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum saya akhiri, tentunya skema sistem layanan kita itu kita harus pahami bahwa layanan kita harus punya tadi pendidikan vokasi kita, pendidikan formal kita dia harus multi entry dan multi exit. Ini yang PR yang harus kita kerjakan. Karena dengan kita mengatakan bahwa pelayanan pendidikan kita ini adalah multi entry dan multi exit, maka ini sangat memungkinkan peserta didik kita secara fleksibel dia bisa masuk, keluar, masuk ke layanan pendidikan vokasi formal sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, disertai rekognisi pembelajaran lampau dari dunia kerja, ini yang dikembangkan. Insya Allah pada akhirnya sudah saatnya dikembangkan program yang mengacu kepada mikro kredensial dan digital kredensial. Jadi insya Allah pendidikan vokasi mau dia online, mau dia offline, itu bisa kita layani dengan baik. Itu harapan saya, Bu Erni, teman-teman semua, seluruh stakeholder, anak-anakku sekalian, sehingga insya Allah pendidikan Jakarta di Expo ini menjadi momentum kita berubah, momentum kita memperbaiki. Yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum kita harus membuka diri. Karena kalau kita cuma fix mindset, selesai sudah, kita merasa paling jago dibanding yang lain. Tapi kalau kita sudah mulai dengan growth mindset, kita akan mengatakan kita perlu insight. Jadi nanti Bu Erni selesai ini, saya tidak mau selesai begitu saja, kita evaluasi. Yang penting adalah tadi, where are going to do problem now. Jadi insya Allah itu
terima kasih saya ucapkan kepada seluruh kolaborator, seluruh sponsorship yang ikut juga berkontribusi dengan berharap ridho Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, seizin Ibu Bapak semua yang ada di Persa ini, kegiatan SMK Expo tahun 2025 dinyatakan dimulai. Tadi ditutup pantun, sekarang saya tutup lagi sama pantun. Jalan-jalan ke Ancol di waktu senja, angin laut bawa bahagia. Bukan masuk angin ya. Mari mulai dari SMK untuk Jakarta yang mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Dinas. Maka dengan ini resmilah acara SMK Expo DKI Jakarta 2025. Mohon dukungan bersama. Selamat datang Kakak di acara SMK Expo 2025. Ya, selamat pagi. Bisa dengar suara saya, Kak? Bisa. Mungkin boleh dada-dada dulu, Kak, ke kamera. Hai semuanya. Aman. Mungkin bisa dengar suara saya juga. Cerah, Pak. Ya, Apa kabar cerah. Kakak di sana, Kak? Ya, saat ini sore ya. Bukan, siang ya di sini. Udah siang, sekitar jam 12-an mungkin ya. Bisa kedengaran suara saya? Bisa, Kak. Oke. Untuk Kakak Winda, bagaimana kabarnya, Kak? Ngantuk, ini jam 3.51, jam 4 subuh di Austria. Iya. Tapi semangat kok, makasih ya udah diundang. Apa kabar semuanya? Baik, Kak, kita semua, Kak. Bapak, Ibu hadirin sekalian, saat ini kita bersama perwakilan alumni SMK DKI Jakarta, Mbak Winda Sulistiawati, founder of the Home Cook and the Digital World, yang sukses membuka usaha di Austria, juga alumni SMKN 27 Jakarta. Selanjutnya, Mas Khairul Fahmi, CEO Wakai Farm Jepang, alumni SMK Negeri 63 Jakarta, yang saat ini menetap di luar negeri. Berkenan Bapak Direktur SMK dan juga Ibu Nahdiana berbincang sejenak dengan para alumni. Harap ditunggu sebentar, Pak. Satu lagi, tes. Oke. Bisa dimatiin dulu mic-nya untuk Mas Kasim. Mas Kasim, tolong dimatiin dulu mic-nya. Oke, terima kasih. Apa kabar Pak Fahmi, Mbak Winda? Saya Apa kabar? dari Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Didasmen. Senang sekali bisa berinteraksi dengan para alumni di luar negeri.
Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat untuk kita semua. Memang ke depan kami ingin memberikan arah baru untuk SMK, yaitu SMK mendunia. Jadi bekerja sambil kuliah di luar negeri. Mungkin bisa diceritakan Mas Fahmi bagaimana bisa sampai ke Jepang sebagai inspirasi untuk adik kita semua. Dan Bu Winda, Mbak Winda ya, bagaimana bisa sampai ke Austria yang sangat jauh dari Indonesia dan punya keberanian yang luar biasa gitu ya. Terima kasih. Dari siapa dulu? Mbak Winda dulu apa dari saya dulu? Boleh Silakan. Mas Fahmi dulu. Oh saya dulu? Oke, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri sekaligus singkat perjalanan saya ya ketika sampai saya di Jepang, dan tidak lupa saya memberikan rasa hormat kepada Bapak Dirut SMK DKI Jakarta, lalu Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya, lalu terima kasih juga kepada penyelenggara Gebiar SMK Expo tahun 2025 beserta ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Izinkan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Hairul Fahmi, asal dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan dulu saya SMK di Pertanian Pembangunan DKI Jakarta, dan saat ini menjadi SMK 63 DKI Jakarta. Dan saat ini saya berada di kota Hiroshima. Di kota Hiroshima, tepatnya di kota Fukuyama. Lalu saya memiliki lahan sekitar 1,8 hektar lahan pertanian sayur, dan memiliki greenhouse sekitar 18 greenhouse dilengkapi dengan teknologi yang tinggi, dan saya membudidayakan sayur Asia, terutama sayur Indonesia. Lalu di dalam greenhouse itu saya menanam kangkung, bayam, dan ya notabene semua udah ada di sayur-sayur yang ada di Indonesia. Dan itu jenisnya sekitar 30 jenis, lalu saya crop menjadi sekitar 6 jenis yang untuk fokus. Lalu Wakai Farm ini memiliki 3 pilar, yaitu sosial, pendidikan, dan bisnis. Yang saat ini saya kerjakan yaitu di bisnis, lalu ada di sosial, saya bangun yayasan juga di Jepang, lalu pendidikan juga saya bekerja sama dengan PPIH, Persatuan Indonesia yang ada di Hiroshima, lalu kita memberikan beasiswa ke semua anak SMK yang ada di Indonesia dari hasil penjualan sayur kita. Lalu bagaimana perjalanan saya sampai di Jepang? Ya betul sekali, memang kita harus berani all out. Jadi kita harus berani keluar dari zona di mana saya basically di bidang pertanian, lalu memiliki skill shop yang tadi disebutkan, lalu dikembangkan di daerah di mana saya memiliki di sini ada 4 musim, yaitu yang mungkin tantangannya lebih besar lagi. Nah di situ kita berinovasi. Nah bagaimana supaya sayur Indonesia juga selalu diterima di masyarakat di Jepang pun maupun di masyarakat Indonesia yang ada di Jepang. Lalu sayur kami ini sudah masuk ke B2B, yaitu ke supermarket, ya Horeca, yaitu hotel, restoran, dan kafe. Lalu masuk juga di B2C, kita main di B2C juga melewati website. Lalu pencapaian saya juga mungkin bisa dicari di website, yaitu di wakaifarm.com. Itu semua pencapaian saya, lalu diakui sebagai brand ambassador oleh kota Fukuyama sendiri, yaitu menjadi salah satu brand yang diakui di seluruh Jepang. Dan bagaimana kita berani untuk all out? Ya mungkin saya di sini dikasih waktu cuma 15 menit, jadi saya harus fair membagi waktu juga. Dan betul sekali, jadi awal mula saya masuk magang, lalu magang terus masuk ke specific skill worker, nama visanya. Lalu setelah itu saya berkolaborasi dengan yang memiliki perusahaan di Jepang. Dan saat ini bos saya adalah partnership saya. Itu seperti itu, Pak. Terima kasih. Luar biasa.
Boleh lanjut ke Mbak Wida dari Austria. Halo semuanya, makasih banyak atas kesempatan ini. Terima kasih untuk Ibu Rina Mulyati ya, makasih banyak Ibu Tati dan Ibu Kiki yang udah mengontak saya dan semua instansi pendidikan yang sudah menyelenggarakan acara ini, keren banget, makasih banyak. Nama saya Winda Sulistiawati, saya lulusan SMK Negeri 27 dengan bangga tahun 2007. Jadi mungkin saya ceritanya dari perjuangannya dulu ya, karena The Home Cook and the Digital World ini baru lahir on the way gitu. Jadi saya ingin banget untuk teman-teman siswi Indonesia di SMK ini, perjalanannya sampai di sini menurut saya itu lebih penting ya. Jadi kalau buat saya sih setelah lulus SMK, jadi memang SMK ini tuh menurut saya ya hal yang terbaik, karena memang kita dididik dari awal dari magang ya. Saya ingat waktu itu kelas 2 itu kita magang ke hotel-hotel buat CV, itu memang hampir sama kayak di sini gitu. Jadi setelah saya lulus SMK itu memang beranjak karirnya dari restoran Cina, lalu ke Itali, lalu ke naik ke wine bar, naik lagi sampai saya ke Bali ditawarkan menjadi host di salah satu di Ayana Resort and Spa di Rock Bar pada saat itu lonjakannya ya, karena kan dulu seperti itu ya, kita SMK pasti kita pengennya tuh karirnya ke hotel bintang 5 dan saya lakukan itu gitu. Lalu berkarir di situ, saya pindah ke Bali. Ya memang jodoh ya, dapet jodoh dengan orang Austria, jadi diboyong ke Austria. Nah, Austria sendiri pendidikannya itu sangat apa ya, tidak mudah ya gitu, karena untuk masuk kuliah di Austria sendiri aja tuh jalurnya sangat berat gitu, nggak semudah itu bahkan untuk orang Austrianya sendiri. Jadi Austria itu memang negara yang sangat wealthy dan pendidikan itu nomor 1 gitu. Jadi saya mengulang lagi sekolah di Austria selama 22 bulan. Sama sebenarnya seperti SMK tapi di sini gitu. Jadi kita itu dibilangnya itu Ausbildung. Ausbildung itu kalau mungkin yang pernah dengar, Ausbildung itu sering didengar di Jerman, tapi Austria juga menjalankan Ausbildung dengan baik gitu. Jadi memang proses antara 30% di sekolah, 70% praktis ya, langsung di perusahaan gitu. Dan kebetulan pada saat itu saya ambilnya itu bukan di bidang tata boga. Ya saya lulusan tata boga ya teman-teman gitu. Jadi saya ambil bidang yang lain ke digital gitu. Selama 22 bulan ini, dan itu juga harus dites dan harus lulus. Ketika lulus baru kita disamaratakan gajinya dengan akreditasi mereka di sini gitu. Tanpa saya mengulang sekolah ini. Jadi sekolahnya itu saya belajar dengan anak-anak yang umur 15 tahun, 16 tahun. Saya pada saat itu umur 28 tahun gitu, demi saya menyetarakan pendidikan yang Austria minta gitu. Jadi setelah itu saya bekerja. Setelah itu saya diterima. Alhamdulillah saya bekerja 5,5 tahun. Jadi jujur aja teman-teman, berbanggalah yang masuk SMK, bahwa SMK itu bekal utama saya sampai ke Austria. Dan setelah itu, setelah 8 tahun di perusahaan yang kemarin saya geluti, keluar lagi skill saya memasak saya dengan mengajar pelan-pelan gitu. Jadi awalnya itu digital world-nya itu saya pakai Instagram saya untuk men-shot memasak makanan. Lalu di capture sama orang-orang Austria dan nanya, kenapa kamu nggak buat kursus masak? Dari situlah berkembang, dari lulusan 2007 sekarang masuk lagi skill saya memasak di tahun 2023 di Austria dengan bangga. Dan ini adalah bisnis kecil sampingan saya yang baru berkembang. Jadi saya cuma ingin kasih semangat sama teman-teman bahwa nggak ada yang nggak mungkin, diikutin aja alurnya, memang seberat itu, terus jalan. Makasih banyak. Luar biasa. Kak Wina sama Kak Fahmi, saya kan tadi
tadi udah banyak cerita inspiratifnya untuk teman-teman. Kasih saja kata-kata hari ini untuk adik-adiknya sebagai closing statement untuk adik-adiknya. Monggo. Oke, mungkin dari saya dulu. Mbak Wina, izin. Silakan Kak. Jadi untuk adik-adik semua SMK, kita itu sama, kita mulai dari awal, dari nol, bahwa kita itu berproses, jadi nikmatin saja prosesnya, bahwa semua itu qadarullah, kita tidak tahu di mana kita akan berpijak, lalu soft skill itu yang kita bawa, itu yang kita kembangkan, bahwa soft skill itu adalah kunci dari kita membuka harta karun itu. Lalu ini adalah gerbang dari awal ketika kita keluar negeri, kita all out di situ, bahwa disitulah kita mulai pijakan pertama kita. Itu saja dari saya, terima kasih. Bener banget nih, aduh Mas Fasmi, bener. Hampir sama ya, jadi ketekunan ya, memang nggak segampang itu, tapi percaya sama diri kita sendiri, melewati prosesnya, apalagi di Austria ini bukan bahasa Inggris ya, bahasa Jerman. Jadi tantangan saya itu di sini berat sekali udah. Jadi ada level-level tertentu sampai ke untuk menjalani Ausbildung itu levelnya B1. Untuk kuliah di sini levelnya C1 bahasa Jermannya ya. Jadi dan saya dulu nggak ada SIM, kebayang nggak saya buat SIM di sini gitu. Bener banget yang seperti Kak Fahmi bilang, bahwa ketika kita sudah pindah ke luar negeri itu kita seperti orang yang baru, yang kita tuh pasti kita pengennya sukses gitu, kita ikutin prosesnya gitu. Memang sesusah itu, tapi dijalanin setekun itu kita tuh bisa. Apalagi kita orang Indonesia ya, di sini orang Indonesia terkenal dengan orang-orang yang sangat tekun dan mau berusaha, itu diakuin karena memang kita lihat ya berita-berita di sini bahwa di Eropa, di Jerman, di Swiss, di Finland, Denmark itu mereka sangat menginginkan tenaga kerja Indonesia datang ke Eropa karena kita sudah terkenal, kita tuh sangat tekun gitu yang saya temui. Jadi untuk adik-adik, teman-teman semuanya, anak-anak SMK, berbanggalah bahwa ini sebenarnya adalah hampir sama ya seperti di sini. Jadi tekun, terus belajar, percaya sama diri kita sendiri, itu pasti. Kita yang tekun, yang terus berusaha, itu jalannya pasti ada. Itu soft skill-nya itu yang harus nggak usah takut sama AI, karena AI itu belum tentu bisa meliding ya gitu. Jadi tetap semangat, terus sering-sering buka ini aja yang di internet. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terjebak sama agensi yang mau kerja di luar negeri. Jangan, carilah private dan tanya ke orang yang tepat. Ini udah banyak soalnya. Jangan percaya, karena kita banyak hope. Aduh ini pernah kejadian di Jerman, makanya jadi aku hati-hati, jangan ambil agensi bayar sekian karena harapan kita kan tinggi gitu ya, pengen keluar negeri. Jangan, cari langsung kayak Kakak Fahmi ini kan bisa langsung ditanya. Kalau Kakak Fahmi kan udah jelas gitu ya, saya kan udah jelas, saya sudah di sini gitu. Ditanyalah dengan orang-orang yang private, yang langsung gitu. Itu aja sih, tetap semangat ya. Makasih Kak Fahmi, Kak Wina, tapi saya berharap tidak hanya hari ini berdialog dengan adik-adiknya, karena kita perlu alumni yang kembali pulang ke sekolahnya masing-masing. Sukses buat Kak Fahmi sama Kak Wina. Terima kasih Ibu, sukses juga buat acaranya. Sukses untuk semua. Terima kasih Bapak dan Ibu, dan kakak-kakak sangat menginspirasi. Sukses dan sehat selalu. Semoga kami dapat mengikuti jejak kesuksesan kakak berdua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan saksikan hiburan duet vokal dari SMK Musik Perguruan Cikini. Dimohon untuk tepuk tangannya. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Hania. Nama saya Devi.
Kami di sini akan menghibur Bapak Ibu dan serta teman-teman sekalian yang hadir di hari ini. Selamat menyaksikan. Terucap kau berikan, kau datang mengisi hidupku. Di wajahku yang membisuku, ingat senyuman manis walau sesaat. Bayangan dirimu selalu mengisi hatiku. Bila takkan terjadi, kau kan jadi milikku selamanya. Tiada tak terucapku, ungkapkan isi hatinya. Beri aku rasa yang datang mengisi hidupku. Kau mungkin karena tahu apa yang ada di hati, dan kau pergi di saat aku boleh tepuk tangan semuanya. Udah tahu boleh nyanyi bareng-bareng ya? Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Mencoba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Boleh tepuk tangan bareng-bareng ya. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa. Namanya cinta. Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas hiburan yang diberikan oleh siswi dari SMK Perguruan Cikini. Acara selanjutnya kami hadirkan SMK Jakarta yang mendapatkan bantuan dari CEO PT Alfa Karya Mechatronics, Bapak Reza Palevi, alumni SMK Negeri 56 Jakarta. Kepada 3 perwakilan dari 10 SMK yang mendapat CSR berupa alat robotika, mohon naik ke atas panggung. Mohon untuk Kepala SMK 1 Jakarta, Kepala SMK 4 Jakarta, dan Kepala SMK Strada Jakarta untuk naik ke atas panggung. Kami ulangi sekali lagi, dimohon untuk Kepala SMK 1 Jakarta, Kepala SMK 4 Jakarta, dan Kepala SMK Strada Jakarta untuk naik ke atas panggung.
Untuk Bapak Kepala SMK 1 Jakarta, Bapak Kepala SMK 4 Jakarta, dan Bapak Kepala SMK Strada Jakarta, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Selamat pagi Bapak. Sudah hadir? Baik, sudah hadir di panggung Bapak SMK Kepala 1 Jakarta dan juga SMK 4 Jakarta. Untuk Bapak Kepala SMK Strada Jakarta, mohon naik ke atas panggung. Kami persilakan untuk Bapak SMK Strada Jakarta. Selamat pagi Bapak. Bapak Reza, Pak Levi, didampingi oleh Bapak Biro Dikmental, Ibu Kepala Dinas, dan Bapak Direktur SMK untuk naik ke atas panggung untuk menyaksikan pemberian bantuan CSR dan juga sesi foto bersama. Berikutnya mohon naik juga PT VSDpedia dan PT Schneider Electric. Baik, untuk tim dokumentasi, kami persilakan untuk mengambil momen. Baik, 3, 2, 1. Ya. Udah. Foto bersama dulu. Enggak ada. Ini Ibu Kepala Dinas. Ini Kepala Dinas. Selanjutnya Ibu Kepala Dinas. Yang lain suruh turun di sini. Baik, kita adakan foto bersama. 3, 2, 1. Oke, mungkin ada gayanya ya. Untuk SMK Expo, ganti gaya. Jempol aja. 3, 2, 1. Oke, baik, mungkin sekali lagi ya Pak. Ganti gaya lagi Pak. Sarah Heo. SMK hebat. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk Ibu Nahdiana mohon tetap di tempat. Baik, untuk Ibu Nahdiana tetap berada di atas panggung. Mohon tetap berada di atas panggung untuk berkenan mengucapkan selamat jalan pada para alumni yang akan bekerja di Jepang dan Jerman, diwakili oleh 5 alumni didampingi orang tua dari 5 SMK. SMKN 24, Kakak Amanda Dinda Thalia untuk naik ke atas panggung. Sekali lagi, untuk dari SMK 24, Kakak Amanda Dinda Thalia, naik ke atas panggung, kami persilahkan. SMKN 26,
Kakak Richard Sagitiano. SMKN 73, Kakak Rahayu Utami. SMK Global Cendekia, Kakak Alin Mersita. Dan SMK Paskita Global, Kakak Widi Harti. Baik, SMKN 26, Kakak Richard Sagitiano. Baik, SMKN 73, Kakak Rahayu Utami. Sekali lagi, untuk SMKN 73, Kakak Rahayu Utami. Kami mohon untuk segera naik ke atas panggung. Untuk Ibu Nahdiana, kami persilakan mengucapkan selamat jalan pada 4 alumni dan foto bersama. Baik, inilah alumni SMK yang akan bekerja ke luar negeri. Perwakilan dari 56 siswa dan siswi pergi ke Jepang juga ke Jerman. Baik, mari kita foto bersama. Tim dokumentasi, mari ambil momennya. Oke, untuk Ibu dan kakak-kakak mohon maju 2 langkah, Ibu, kakak. Ya, maju 2 langkah agar terlihat. Baik, 3, 2, 1. Ganti gaya. Mengepalkan tangan. 3, 2, 1. Oke, ganti gaya sekali lagi, Ibu. Sarang ya mungkin. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Ibu dan juga kakak serta abang. Baik, untuk kakak dan juga abang silakan turun kembali. Terima kasih Kak. Setelah ini ada penanda tanganan MOU. Kami panggilkan pimpinan PT MNC untuk menandatanganan MOU bersama dengan Ibu Kepala Dinas. Baik, kita panggil Bapak Direktur SMK.
Bapak Ibu untuk mohon tetap di tempat ya. Ya, Bapak Ibu untuk mohon tetap di tempat. untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama SMK dan industri. Bapak Ibu tolong tetap di tempat, Bu. Pak, untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama yang diwakili oleh Kepala SMKN 16 dan pimpinan PT Mahir Akuntansi. Kepala SMK 26 dan pimpinan PT Refinish Excellence Indonesia. Kepala SMK 28 dan pimpinan PT Breksa Jaya. Kami ulangi, Kepala SMK 28 dan pimpinan PT Breksa Raya. Kepala SMK 41 dan pimpinan PT VCI. Kepala SMK 60 dan pimpinan Hotel Luminor. Dan Kepala SMK Barunawati dan Yayasan Sagasitas PT Amazon Web Services. Baik, mari kami saksikan penandatanganan perjanjian kerjasama SMK dan industri. Baik, perlu diketahui bahwa pada tahun 2025 ini telah ada 300 perjanjian kerjasama dengan SMK dan industri. Baik, silakan foto bersama. Menunjuk. Baik, lihat ke kamera. 1, 2, 3. Baik, ganti gaya. Mohon Ibu semangat. Baik. 3, 2, 1. Baik, cukup. Terima kasih atas Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing.
Baik, terima kasih pada Bapak dan Ibu. Mohon untuk kembali ke tempat duduknya. Dengan penandatanganan MOU, maka usailah rangkaian kegiatan acara pembukaan. Terima kasih pada Ibu Kepala Dinas, Ibu Kepala Bidang SMK, dan segenap undangan. Bapak Ibu sekalian, di area ini tersebar puluhan tenan yang meramaikan kegiatan Expo ini. Ada skill show, rekrutmen tamatan SMK, bazar, pentas seni, dan lainnya. Selamat menikmati acara Gebiar SMK Expo. Kami sebagai pembawa acara izin undur diri. Namun sebelum kami undur diri, mari kita ucapkan suatu slogan SMK yang semoga Bapak dan Ibu sudah familiar dengan slogan ini. Baik, bisa. SMK Bisa. SMK SMK DKI Jakarta Jaya. Dinas Pendidikan Tuntas berkualitas untuk semua. Nampaknya Bapak dan Ibu masih belum ya. Mari kita ucapkan sekali lagi dengan semangat yang lebih membara. Baik, kita ulangi sekali lagi slogan pada kali ini ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK DKI Jakarta Jaya. Dinas Pendidikan Tuntas berkualitas untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.